Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas PKG PJOK modul 1.2 tentang pemetaan aset untuk pengembangan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Sebelum lanjut tentang aset apa saja yang akan kita petakan untuk terciptanya pembelajaran PJOK yang berdampak kepada peserta didik, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang deficit based thinking dan asset based thinking. Deficit based thinking atau pendekatan berbasis masalah adalah pola pikir seseorang yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, seseorang mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Sementara asset based thinking atau pendekatan berbasis kekuatan adalah sebuah pola pikir yang mencoba mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Lalu, aset apa saja yang ada dalam sebuah komunitas sekolah? Menurut Green dan Haynes pada bukunya yang berjudul Asset Building and Community Development, ada 7 aset yang terdapat dalam sebuah komunitas sekolah. Di antaranya aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan atau alam, dan aset finansial. Aset yang pertama adalah aset manusia. Setiap individu dalam masyarakat tentu terlahir dengan potensi dan keunggulan masing-masing. Kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap individu ini adalah aset yang berharga dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Aset manusia ini bisa berbentuk keterampilan, pengetahuan, semangat, tenaga, dan lain-lain yang ada dalam seorang individu dalam sebuah kelompok. Lalu, apa saja aset manusia yang dapat mendukung pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di sekolah kami, SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun? Di antaranya, kepala sekolah yang berintegritas dan memiliki semangat perubahan. 2. Guru yang terdiri dari lulusan S1 dan S2 dan sudah tersertifikasi profesional. 3. Guru yang memiliki keterampilan olahraga tertentu, seperti guru yang memiliki lisensi wasit, mahir bermain badminton, instruktur senam, dan lain-lain. 4. Peserta didik yang memiliki keahlian olahraga tertentu, seperti atlet futsal, atlet voli, atlet karate, atlet renang, dan lain-lain. 5. Wali murid yang mempunyai usaha sewa gedung olahraga badminton. 6. Wali murid yang merupakan pengurus dari cabang olahraga di Kabupaten Sarolangun. Aset sosial. Suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya yang memiliki pengaruh terhadap pembelajaran PJOK. Mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Apa saja aset sosial yang terdapat di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun? Di antaranya terdapat komunitas futsal dan komunitas bola basket di sekolah. 2. Terdapat beberapa komunitas olahraga yang aktif di sekitar sekolah, seperti komunitas bola voli, komunitas takraw, komunitas badminton, komunitas senam, komunitas peduli makanan sehat dan gaya hidup sehat. 3. Terdapat komunitas orang-orang yang gemar berolahraga jalan santai dan lari di sekitar sekolah. Selanjutnya adalah aset politik, di mana aset politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis,
tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sekolah. Aset politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran PJOK. Apa saja aset politik yang ada di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun? Di antaranya kebijakan kepala sekolah yang akan digunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kedua, kebijakan guru PJOK terkait pembelajaran di kelasnya. Guru PJOK di sekolah harus mampu membimbing dan mengembangkan kemampuan motorik, menanamkan nilai dan kedisiplinan pada peserta didik, dan yang terakhir, terjalinnya kerjasama yang baik antara sekolah dan Diskepora Kabupaten Sarolangun. Aset selanjutnya adalah aset agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama merupakan terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tapi juga perilaku atau amalan. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Terdapat dua aset agama dan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun. Yang pertama adalah mayoritas peserta didik di sekolah kami beragama Islam. Dengan hal ini saya dapat mengajak para siswa untuk berolahraga pagi secara rutin setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang kedua, di sekitaran sekolah kami terdapat sebuah budaya pacu perahu yang dikenal dengan nama Balung Bobiduk yang dilaksanakan setiap tahun di daerah kami. Aset selanjutnya adalah aset fisik yang terdiri atas dua kelompok utama, yakni bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, dua infrastruktur atau sarana prasarana. Adapun aset fisik yang terdapat di SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun diantaranya adalah ruang kelas, lapangan futsal dan lapangan basket, lapangan voli, pendopo, taman sekolah, dan dinding yang dapat saya gunakan untuk melakukan keterampilan lempar tangkap bola. Aset selanjutnya adalah aset lingkungan atau alam, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup, tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Adapun aset lingkungan atau alam yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun adalah terdapat kolam renang di sekitar sekolah kami, terdapat sport center di dekat sekolah kami, terdapat perkebunan karet di sekitar sekolah kami yang dapat kami manfaatkan untuk kegiatan outbound. Aset yang terakhir adalah aset finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Adapun aset finansial yang terdapat di sekolah kami adalah dana BOS, di mana kami sangat terbantu ketika ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan. Dengan adanya dana BOS, kebutuhan media belajar kami di sekolah juga bisa terpenuhi. Harapan saya setelah mempelajari modul 1.2 ini adalah kita semua mampu menjadi guru-guru ABCD, Asset Based Community Development, menjadi guru-guru yang mampu berpikir berdasarkan aset dan mampu melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan mempertimbangkan aset yang ada di sekolah. Sirup marjan biji selasih enak diminum saat berbuka. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video saya tentang tugas modul 1.2 PKG PJOK tentang pemanfaatan aset untuk pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik.